Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari pagi ini bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18. Kita akan membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas menuliskan peristiwa ini untuk menunjukkan kepada kita semua tentang satu jenis kerendahan hati yang harus kita miliki kalau kita ingin menerima keselamatan dari Tuhan. Lukas, dia menghubungkan kisah ini dengan kisah sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, di mana Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa bersama-sama. Kita telah belajar bersama-sama bahwa pemungut cukai yang rendah hati itu, dia pulang dengan dibenarkan oleh Allah, tetapi orang Farisi yang congkak, yang sombong itu, dia pulang dengan tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-14 dari Lukas pasal 18. Di akhir perumpamaannya Yesus berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, orang ini," maksudnya pemungut cukai itu, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Orang lain itu adalah orang Farisi. "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Jadi kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh seorang anak kecil penting bagi kita kalau kita sungguh-sungguh ingin menyambut kerajaan Allah. Kalau kita ingin sungguh-sungguh diselamatkan, kalau kita sungguh-sungguh ingin memasuki kerajaan surga itu, maka kita harus memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh anak-anak kecil itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu orang-orang membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya Tuhan Yesus ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang beriman. Sebelumnya mereka membawa anak-anak mereka kepada para rabi, kepada para guru untuk mendapatkan berkat. Tetapi karena iman kepercayaan mereka kepada Yesus, maka pada waktu itu mereka membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik saya perhatikan adalah bahwa dalam Injil Lukas ini, Lukas itu menyebut anak-anak yang kecil itu dengan kata brepos. Saudara, brepos itu artinya bayi, infant. Bayi yang baru lahir itu brepos. Berbeda dengan yang digunakan oleh Markus dan Matius yang menggunakan kata paidion. Kalau paidion itu anak-anak kecil ya, paidion itu little children.
Nah, mengapa Lukas menggunakan brepos bukan paidion seperti tulisan Matius maupun tulisan Markus? Sepertinya Lukas ini mau menekankan tentang kebergantungan anak-anak kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang namanya bayi brepos itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Amin. Tapi kalau anak-anak kecil itu bisa umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan mereka sudah bisa bergerak sendiri, mereka bisa aktif. Ya, mereka bisa memilih makanannya, mereka bisa memilih minumannya, bisa memilih pakaiannya, kadang mereka juga tidak mau taat pada orang tuanya. Tetapi kalau brepos, kalau bayi atau anak yang baru lahir itu pasti sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Lukas kepada kita. Jadi orang-orang membawa anak-anak kecil ini kepada Yesus untuk diberkati. Tetapi kita melihat pada cerita itu bagaimana murid-murid memarahi para orang tua itu. Mungkin mereka berpikir, para murid berpikir Yesus terlalu sibuk, terlalu capek, ada hal-hal penting yang lain yang harus dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus mengoreksi tindakan mereka itu. Dikatakan bahwa Yesus menghardik murid-muridnya ya. Yesus menghardik murid-muridnya dan mengatakan seperti ini. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus menaruh perhatian yang besar kepada anak-anak. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak kecil, bayi, ya, brepos, ya. Ini menunjukkan kepada kita tentang kerendahan hati yang sungguh-sungguh kita perlukan kalau kita ingin menyambut kerajaan Allah itu. Ya, memang bayi tidak akan rendah hati seperti kita orang dewasa seharusnya rendah hati. Tetapi sekali lagi kerendahan hati bayi atau brepos ini mengacu kepada kebergantungan sepenuhnya kepada orang tuanya. Bahwa bayi tidak memiliki sesuatu apapun juga yang dapat ditawarkan kepada orang tuanya untuk orang tuanya mengasihi dia. Dia lemah, dia tidak berdaya, dia tidak sanggup menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia hidup itu sepenuhnya karena ada orang-orang yang mengasihi dia, ada orang tua yang memeliharanya. Jadi sekali lagi kedewasaan, yang dimaksud dengan kerendahan hati anak-anak kecil ini tidak sama dengan kerendahan hati orang dewasa seperti yang kita pahami sekarang, tetapi ini lebih menunjuk kepada kebergantungan sepenuhnya kepada pihak lain. Bahwa dia tidak mampu melakukan apapun juga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk dapat menghidupi dirinya sendiri. Yang namanya bayi itu selalu menerima, amin. Ya, selalu menerima. Ya, dan ini adalah teladan dari kerendahan hati yang harus kita miliki kalau kita memang ingin menyambut kerajaan Allah. Kalau kita orang dewasa tidak merasa tidak mampu ya, kalau kita tidak menyadari bahwa kebutuhan kita akan Tuhan, kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Kita harus bertindak seperti seorang pemungut cukai itu. Dia menyadari kebergantungannya kepada Tuhan. Dia menyadari dia tidak mampu menyediakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Dia tidak dapat menawarkan sesuatu dari dirinya kepada Tuhan untuk dia dapat diterima dalam kerajaan Allah. Dia hanya menerima dari Tuhan saja. Ingat doanya, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini adalah kerendahan hati yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai kerendahan hati anak-anak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menerima dengan sukacita apa yang diberikan kepada Tuhan, tidak ada
sedikit pun usaha dari dirinya untuk menawarkan kebaikan demi keselamatannya. Ya, berbeda dengan orang congkak itu, orang Farisi itu, Tuhan, aku tidak seperti orang lain ya. Ya, dia katakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku bukan seorang yang jahat, aku bukan seorang yang berbohong, ya. Aku bukan seorang penipu, aku bukan seorang pezina, aku memberikan persepuluhan dari semua pendapatanku, aku berpuasa seminggu 2 kali. Dia menawarkan kebaikannya untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan kita tahu akhir ceritanya. Hanya dia yang rendah hati. Hanya dia yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya dia yang menyadari ketidakmampuannya, ketidakperdayaannya, dan rela menerima apa saja yang Tuhan berikan kepadanya. Orang itulah yang diselamatkan. Amin. Mari kita mau belajar dari kerendahan hati seorang anak kecil. Tidak ada di antara kita yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menawarkan kebaikan kita kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Mari kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dan menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita dengan sukacita. Amin. Nah, yang berikutnya juga, Tuhan Yesus itu dia memperhatikan anak-anak kecil ini tidak hanya untuk mengajarkan betapa pentingnya kebergantungan kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu, tetapi Yesus juga memperhatikan kepentingan anak-anak kecil itu. Tuhan Yesus memperhatikan keselamatan anak-anak kecil itu. Bapak Ibu, kalau membaca seluruh Injil Lukas, kita bisa melihat bahwa Yesus itu concern, Yesus itu memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tak berdaya. Injil itu disampaikan kepada orang-orang yang seperti itu, yang tidak sanggup memiliki, yang tidak memiliki kesanggupan untuk menolong dirinya sendiri. Dari sini kita melihat bahwa Yesus ingin anak-anak ini dibawa kepadanya. Amin. Yesus ingin anak-anak ini diselamatkan. Yesus ingin kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa untuk menolong anak-anak kecil yang ada pada kita supaya dia sampai kepada iman yang benar untuk mengalami keselamatan itu. Nah, mari saya akan mengemukakan beberapa detil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama berkaitan dengan kerendahan hati yang kita butuhkan untuk menyambut kerajaan Allah, dan yang kedua tentang perhatian Yesus untuk keselamatan anak-anak. Bagaimana kita seharusnya memperhatikan anak-anak kecil yang ada pada kita supaya dia dibawa kepada Yesus dan menikmati hubungan yang benar dengan Tuhan. Mari saya akan menyampaikan beberapa detil. Yang pertama adalah perhatikan bahwa anak-anak kecil ini, saudara, mengajar kita tentang bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan. Yaitu datang dengan kerendahan hati. Amin. Datang dengan kesadaran bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk diri kita sendiri. Datang dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan sepenuhnya untuk keselamatan jiwa kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, buah dari iman itu adalah perbuatan baik. Buah dari keselamatan itu adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tetapi kita tidak berpikir bahwa kita dapat menawarkan kebaikan kita, usaha kita kepada Tuhan supaya kita dapat diselamatkan olehnya. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah, amin. Sepenuhnya pemberian Allah. Saudara, kalau kita membaca sejarah tahun 1517 ya, kita tahu ada seorang yang bernama Martin Luther, dia memprotes ajaran yang keliru. Ya, tentang keselamatan melalui perbuatan baik. Dia mengatakan
keselamatan itu hanya oleh anugerah saja. Amin. Keselamatan itu hanya oleh iman saja. Dan kita tidak membutuhkan sumber-sumber yang lain untuk kita bisa sampai kepada Allah. Keselamatan itu hanya datang melalui kebenaran yang dianugerahkan kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman Allah ini. Makanya dia mengatakan hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh Alkitab. Inilah sikap yang dibutuhkan, inilah sikap yang diajarkan kepada kita melalui anak-anak kecil ini. Perhatikan Yesus berkata seperti ini, ya. Ayat yang ke-17, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Kalau Yesus sudah mengatakan sesungguhnya, itu artinya bahwa ini penting, perhatikan ini dengan baik-baik. Ini yang harus kamu lakukan. Kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin masuk dalam kerajaanku, engkau harus menyambut kerajaan itu seperti seorang anak kecil ini. Dibutuhkan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini prinsip sekali ya. Saya mengajarkan beberapa waktu yang lalu di minggu yang lalu bahwa seorang yang berusaha menawarkan kebaikannya sendiri kepada Tuhan untuk diselamatkan, itu sesungguhnya tidak percaya pada Tuhan. Dia percaya pada dirinya sendiri. Saudara, dan orang yang percaya kepada dirinya sendiri nggak akan menerima keselamatan itu. Seseorang yang congkak itu selalu merendahkan orang lain. Aku nggak seperti orang itu. Tuhan pasti terima aku karena aku baik, karena aku melakukan ini, karena aku melakukan itu. Ya. Dan orang-orang congkak itu salah membandingkan diri. Harusnya kita membandingkan diri sama Kristus, bercermin pada Kristus. Dia cari orang yang lebih rendah. Gitu kan. Dan orang-orang yang congkak ini sungguh-sungguh dibenci oleh Tuhan. Makanya dia pulang dengan tidak dibenarkan. Tetapi orang yang rendah hati itu pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Saya mau mengingatkan lagi bahwa menyambut kerajaan Allah itu artinya menyambut Yesus, menyambut Sang Raja. Amin. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ada 2 dimensi kerajaan Allah. Kerajaan Allah di masa sekarang dan kerajaan Allah di masa yang akan datang. Yesus berkata apa? Kerajaan Allah ada sekarang ini di tengah-tengah kamu. Nah, dimensi sekarang, kerajaan Allah sekarang itu kita terima tatkala kita sungguh-sungguh dengan rendah hati percaya kepada berita Injil, dengan rendah hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dengan rendah hati kita mau menerima seluruh kebenaran Allah. Minggu sore saya sampaikan bahwa bukti kelahiran baru itu adalah iman kepada Yesus. Bukti kelahiran baru adalah tatkala kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, mengasihi orang beriman lainnya. Bukti bahwa kita lahir baru adalah bahwa kita mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita menerimanya dengan rendah hati. Apa saja yang Tuhan katakan kepada kita, kita percaya dan kita lakukan dengan penuh sukacita. Amin. Kita nggak berbantah-bantah dengan Tuhan. Kok gini sih, kok gitu sih, apa ndak begini, apa ndak begitu. Tidak Bapak Ibu. Harus dengan rendah hati. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, menerima Yesus, kita lahir baru, kita percaya kepadanya, ya kita mengasihi sesama kita, kita taat pada firman-Nya, saat ini kita ada di dalam kerajaan Allah dimensi sekarang ini, yaitu apa? Pemerintahan Allah di dalam hati kita. Tetapi nanti ada dimensi kerajaan Allah yang akan datang, bahwa ketika Tuhan datang kembali secara tubuh, Dia akan menegakkan kerajaannya. Amin.
Dia akan menghakimi semua orang dan menganugerahkan kepada umat-umat ketebusannya keselamatan yang sudah dijanjikan. Keselamatan yang kata Petrus yang akan dinyatakan pada akhir zaman itu. Kita ini sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Amin. Sudah artinya bahwa kita telah menerima pengampunan dosa. Kita harus sungguh-sungguh percaya kita adalah milik Allah. Kita telah dikuduskan, dibenarkan karena iman. Kita sedang diselamatkan, artinya bahwa Allah sedang menolong kita untuk kita dapat bertumbuh dalam kekudusan secara progresif. Ikut Tuhan itu hari demi hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Hidup dalam kekudusan. Dan kita akan diselamatkan, artinya pada waktunya Tuhan akan menyatakan keselamatan yang sesungguhnya. Dia akan mengaruniakan kepada kita tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dia akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Dia akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Dan disitulah kita akan hidup mulia selama-lamanya di hadirat Tuhan. Amin. Jadi anak-anak ini mengajar kita. Mari kita rendah hati, saudara. Kalau berhadapan dengan Tuhan, jangan Tuhan, aku enggak jahat. Tuhan, aku baik. Lihat aku setia. Lihat aku melakukan ini dan itu. Aku percaya aku selamat. Aku percaya Engkau akan menyambut aku di kerajaan-Mu. Saudara, sesungguhnya kita tidak selamat. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan berkata secara pribadi, Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Amin. Jadi keselamatan itu pribadi, Bapak Ibu ya. Kalau ibadah seperti sekarang ini jangan lihat, oh Pak Pacel begitu ya. Kalau Bu Murni begitu, Bu Nelly begitu, saya begini. Saudara, berurusan dengan Tuhan itu datang secara pribadi dan kita mengakui ketidaksanggupan kita dan kita menyatakan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tidak usah tengok kiri, tengok kanan dalam artian bukan tidak mau bergaul, tidak. Tetapi jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang menyebabkan kita merendahkan orang lain. Ya, tapi berkacalah kepada firman Allah yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ada begitu banyak kesalahan berpikir, saudara. Ya, para murid ini berpikir bahwa anak-anak kecil ini baru akan diselamatkan setelah dia dewasa. Setelah dia menjadi dewasa, tetapi Yesus berkata sebaliknya. Orang-orang dewasa itu tidak dapat diselamatkan sampai mereka memiliki kerendahan hati seperti anak-anak kecil itu. Ini serius karena dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kalau engkau tidak rendah hati seperti anak kecil ini, kalau engkau tidak bergantung sepenuhnya kepada aku, kalau engkau tidak mau menerima semua yang aku berikan kepadamu, maka sesungguhnya engkau tidak ada di dalam kerajaan itu. Saudara, kalau masih bayi itu kan ya tergantung orang tuanya, mau dikasih denko, mau dikasih apa itu, morinaga, mau kasih S26, saya masih ingat. Jadi kalau saya diberi bayi lagi masih ingat. Ya. Itu tergantung kita, dia terima aja dengan sukacita, begitu. Ada yang waktu masih bayi dikasih pisang, ya dikasih tajin, dia terima aja, saudara. Enggak ada enggak ada tanggapan yang lain-lain. Jadi anak-anak itu langsung menerima apa saja yang kita berikan kepadanya. Langsung makan, langsung telan kan begitu ya. Seharusnya demikianlah kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima dia dengan sukacita. Sambut firman-Nya, terima dengan sukacita. Nikmati dan lakukan tanpa bertanya-tanya.
Kalau orang dewasa kan kadang memberi pertimbangan sama Tuhan. Tuhan apa enggak sebaiknya begini, Tuhan apa enggak sebaiknya begitu. Itu orang dewasa. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya kalau engkau tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita rendah hati? Apakah kita merasa tak berdaya? Dan apakah kita sungguh-sungguh mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, Injil keselamatan itu mengatakan bahwa Allah itu menyediakan segala-galanya. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, kata Paulus. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, yang menyombongkan dirinya. Ya kita ini kan kadang tanpa disadari ya, karena kita memang hidup di budaya yang percaya bahwa keselamatan karena perbuatan baik, kadang seringkali rancu ya antara iman dan perbuatan baik. Tapi saya mau mengingatkan terus bahwa kelahiran baru itu berbuahkan iman, berbuahkan kasih, dan berbuahkan ketaatan kepada firman. Semuanya anugerah. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus, karena Bapak Ibu telah dianugerahkan kehidupan baru oleh Tuhan. Amin. Kalau kita saling mengasihi, kita tahu karena Tuhan telah memberikan kehidupan baru kepada kita. Kalau kita taat firman, karena Tuhan telah memberikan kehidupan baru kepada kita yang memungkinkan kita bisa merespon Allah dan menerima pertolongan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita datang kepada Yesus dengan kerendahan hati seperti seorang anak-anak kecil ini. Amin. Seperti bayi. Menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, kebergantungan kita sepenuhnya akan Tuhan. Dan kita mau menerima dengan sukacita anugerah keselamatan, bahkan kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sukacita dan setia melakukannya. Nah, yang berikutnya, kita melihat bahwa Yesus itu menyambut anak-anak kecil yang datang kepadanya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu menyambut semua orang berdosa yang datang kepadanya. Amin. Tuhan itu enggak pilih-pilih orang, saudara. Karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa saja yang datang dengan rendah hati, seperti seorang pemungut cukai dalam perumpamaan itu. Ketika dia berkata, Yesus kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus selamatkanlah aku dari dosa-dosaku. Maka Yesus menyambut orang-orang itu seperti Yesus menyambut anak kecil dalam kisah yang ditulis oleh Lukas ini, saudara. Mungkin ada orang yang berpikir, aduh aku ini sudah enggak seperti anak-anak, aku ini terlalu jahat, ada begitu banyak dosa yang telah aku lakukan. Bapak Ibu percayalah bahwa tangannya terbuka dan Dia akan selalu menyambut orang yang datang kepadanya. Amin. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Siapapun kita, dan jangan berpikir bahwa orang lain yang kita pikir sudah terlalu berdosa tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Ingat kata firman Tuhan, barang siapa mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil. Dan Allah akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kebaikan Allah yang sangat besar bagi kita, saudara. Itulah yang membuat kenapa kita begitu percaya akan keselamatan jiwa kita. Karena tidak bergantung pada kita, tetapi sepenuhnya ada di dalam kuasa Tuhan, kan begitu ya. Kalau keselamatan masih membutuhkan usaha kita, saya yakin gak ada seorang pun yang selamat. Tapi saya dalam kelemahan saya tahu saya akan masuk surga karena keselamatan sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kekudusan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, dia bertumbuh dalam kekudusan. Amin. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik.
Dari membaca Injil Lukas saja, kita sudah melihat bagaimana Yesus menyambut semua orang berdosa yang datang kepadanya. Bahkan dia datang kepada Lewi, Matius, seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, yang dibenci oleh teman-teman sebangsanya. Dan dia berkata kepada Matius, mari ikutlah aku. Amin. Dia nggak memilih orang Farisi, dia nggak memilih ahli-ahli Taurat, tapi dia memilih seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Seseorang yang menyadari keberdosaannya, seseorang yang tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan sepenuhnya. Yang tidak ada kecongkakan dalam dirinya, yang merasa dapat selamat karena usahanya sendiri. Kepada seorang perempuan berdosa yang datang dan mengurapi dia, apa kata Yesus kepada orang berdosa ini? Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow, luar biasa. Seperti perumpamaan itu, ketika pemungut cukai ini datang, kasihanilah ke orang berdosa, maka kata Yesus, orang ini pulang sebagai orang yang telah dibenarkan, tetapi yang lainnya tidak. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai itu tidak akan diputuskan oleh Tuhan. Amin. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Jadi datang dengan rendah hati, menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, ketidakberdayaan kita, dan datang dengan iman bahwa Dia pasti menyambut kita. Pasti, saudara. Itu sebabnya kenapa kita sangat yakin dengan keselamatan kita dan keselamatan orang lain yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena keselamatan bukan tergantung pada kita, tetapi keselamatan ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tentunya kita ingat Matius 11 ayat 28 sampai 29, Yesus berkata seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita datang kepada Yesus dengan rendah hati, menyadari keberdosaan kita, ketidakmampuan kita. Datang untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa, dan mari kita datang dengan iman, Dia pasti menyambut kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak kecil kita, saudara, kepada Yesus untuk diselamatkan. Saudara, tentunya kita sangat sadar bahwa orang berdosa, orang dewasa harus dibawa kepada Yesus. Tapi kita sering kali lupa bahwa anak-anak juga harus kita bawa kepada Yesus. Banyak orang yang berpikir anak-anak belum bisa ngertilah tentang Injil, belum bisa ngertilah tentang kebenaran. Tidak demikian, saudara. Kadang kita punya pikiran yang keliru, ya. Orang dewasa menjadi prioritas utama kita sehingga kita melupakan pelayanan anak-anak. Lihat kata Tuhan Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu, pelayanan kita harus merata kepada semua orang, mulai yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai lansia harus dilayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan dalam konteks ini saya mau mengingatkan, jangan kita mengabaikan pelayanan kepada anak-anak kita, saudara. Anak-anak itu lebih mudah percaya. Anak-anak itu lebih mudah dibawa kepada Yesus. Tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa anak-anak itu diselamatkan karena kepolosannya, karena ketidakberdosaannya. Tidak, karena Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak diselamatkan karena dia
dengan rendah hati, dengan mudah, dengan percaya, mau menerima setiap tawaran yang diberikan kepadanya. Kalau Bapak Ibu diskusi tentang Yesus kepada orang dewasa, kadang ada banyak perdebatan, enggak begini, enggak begitu. Tapi coba cerita tentang Yesus kepada anak-anak, mereka akan mendengarkannya, mereka akan percaya dengan iman yang sederhana, dan mereka akan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Amin. Mari saudara, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk menuntun anak-anak kita kepada Yesus. Mari semua kita mau terlibat pada pelayanan. Dan jangan ragu-ragu untuk terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Amin. Saya sudah lama ya nggak melayani sekolah minggu karena memang waktu pelayanan saya jam 6, jam 9 harus kebaktian umum, sore. Tapi saya percaya semua di sini diberikan karunia khusus untuk bisa melayani. Kalau kita nggak mau melayani, nggak mau terlibat dalam pelayanan, kita ini egois, saudara ya. Setiap orang percaya telah diberikan satu karunia setidaknya untuk kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita. Mari kita mau terlibat dalam pelayanan kepada anak-anak, dan mari kita dukung pelayanan kepada anak-anak kita. Tentunya dengan tidak mengabaikan pelayanan kepada orang dewasa, tetapi kita mau mengambil kesempatan emas ini, saudara ya, di mana anak-anak punya kerendahan hati, punya kebergantungan, punya iman yang sederhana sehingga dia lebih mudah untuk dituntun kepada Yesus. Dan jangan sampai kita jadi seperti para murid yang mungkin tanpa kita sadari kita menghalang-halangi anak-anak kita datang kepada Yesus. Amin. Saudara, murid-murid itu orang baik. Dia pengikut Kristus, tetapi karena pikiran yang salah mereka menghalangi anak-anak ini kepada Yesus sehingga dia harus dihardik. Dan Yesus berkata, jangan menghalang-halangi. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Kapan kita menghalangi anak-anak datang kepada Yesus? Ketika kita menganggap mereka enggak penting. Ketika kita pikir orang dewasa yang paling penting. Saudara, semua penting di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara, ini menjelang kedatangan Tuhan kita mau sungguh-sungguh memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepadanya, mengasihi dia, melayani dia. Temukan karunia-karunia rohani apa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan kalau engkau punya karunia untuk melayani anak-anak, jangan ragu-ragu, saudara. Beri waktu untuk melayani mereka. Sebab orang-orang seperti itulah, kata Tuhan Yesus, yang empunya kerajaan Allah. Ya. Kapan kita menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan? Ketika kita tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membawa mereka kepada Tuhan. Mari kita mulai dari hidup kita. Mari kita jadi teladan bagi mereka, dan mari kita menolong mereka untuk mereka beroleh iman kepada Yesus. Untuk mereka beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Dan kapan kita menghalangi anak-anak kepada Yesus kalau kita tidak memiliki kasih sayang yang hangat kepada mereka? Saudara, saya senang kalau disebut sebagai orang yang suka sama anak kecil, yang sayang sama anak kecil. Memang itu, saudara, yang dibutuhkan untuk kita dapat menolong anak-anak kita datang kepada Yesus. Kedekatan, ya, kehangatan, menyambut anak-anak dengan baik. Lihat, orang tua ini membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk menumpangkan tangan di atasnya dan mendoakannya, memberkatinya. Di dalam Injil Markus dikatakan, Markus pasal 10, bahwa Yesus memeluk mereka.
Kalau melayani anak-anak harus dengan kasih sayang yang hangat, amin. Dengan sambutan yang hangat. Siapapun juga saudara kalau disambut dengan hangat, itu pasti akan betah dia, senang dia. Dan dengan lebih mudah kita akan dapat mengajarkan kebenaran. Anak-anak kalau takut lihat guru sekolah minggunya yang nggak mau ke gereja. Kenapa nggak mau ke gereja? Atut gitu. Atut sama siapa? Atut sama ante itu, sama om itu. Tapi kalau guru-gurunya hangat, penuh kasih sayang, menyambut, ramah, sekalipun memang kadang-kadang kita harus mendisiplin anak-anak yang nakal, tetapi dalam pendisiplinan itu kita juga harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka, kita mau yang terbaik bagi mereka. Ya, kesabaran itu penting. Penerimaan yang hangat itu penting, karena hanya dengan demikian anak-anak dengan dapat lebih mudah dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara tahu bagaimana saya sangat mencintai ajaran yang sehat. Saya selalu berusaha untuk mengajarkan kebenaran firman Allah. Tetapi kalau saya mengajar dengan cara yang salah ya, terutama mengajar anak-anak dengan kekerasan, kata-kata yang kasar misalkan, justru itu membuat sakit hati dan kita bisa menjadi orang seperti para murid, menghalang-halangi mereka datang kepada Yesus. Mereka sulit percaya karena mereka tidak melihat keteladanan baik kita, sekalipun mungkin ajaran kita benar. Kalau sikap hidup kita tidak benar, saudara, kita bisa jadi orang-orang yang menghalang-halangi anak-anak ini datang kepada Yesus. Mari pagi ini kita mau sungguh-sungguh belajar kepada seorang anak kecil. Amin. Bahwa kita harus rendah hati. Saudara, kita harus menyadari keberdosaan kita, ketakberdayaan kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, dengan tidak menawarkan sesuatu yang dapat kita kembalikan kepadanya. Dalam hal keselamatan kita harus bertindak seperti anak-anak yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Baru di dalam persekutuan dengan Tuhan kita hidup untuk memuliakan Dia. Amin. Dan mari kita punya komitmen untuk memimpin anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kerendahan hati seperti seorang anak kecil ini menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Dan bila kita punya misi, kita punya kegiatan, kita punya pelayanan untuk menolong anak-anak kita supaya mereka dapat datang kepada Yesus. Sama-sama kita berdiri.